Episode 48, Melihat dari Jauh. Setelah obrolan panjang kemarin siang di kantor Tuan Bagas, akhirnya Reza bisa memahami bahwa untuk saat ini, dia belum bisa bersama dengan adik kembar kesayangannya. Maka dari itu, pagi ini dia berniat berangkat lebih pagi untuk mencari Rizkiah dan melihatnya meskipun hanya dari jauh. Reza bahkan telah menelpon Dendra dan memintanya berangkat lebih awal karena Dendra lah yang tahu di mana kelas Rizkiah. Sesampainya di halaman sekolah, begitu turun dari mobil, Reza segera menuju ke ruangan OSIS. Sekolah masih sangat sepi, baru beberapa murid yang datang. Karena memang masih sangat pagi, ketika masuk ke dalam ruangan OSIS, ternyata Dendra telah duduk menunggu. Ada apa sih, Za? Sampai harus berangkat pagi banget kita? Memangnya, apa sih yang mau lu bicarakan? Tanya Dendra. Begitu melihat Reza masuk, "Lu kenalkan sama Rizkiah Anindita? Kelas apa dia, Dra?" Tanya Reza. Dendra kaget ketika mendengar pertanyaan Reza. Dia bingung harus bagaimana. Apakah Reza sudah tahu kalau Rizkiah adalah saudara kembarnya yang hilang? Kalau aku beritahu kelasnya, dia pasti akan segera menuju ke sana. Padahal, omnya sudah berpesan bahwa dia harus menjaga agar Reza menjauh dari Rizkiah. Bagaimana kalau dia sama Rizkiah nanti sama-sama pingsan? Duh, bagaimana ini ya? Batin Dendra. Meskipun Dendra bisa memahami jika mereka telah terpisah selama 11 tahun, namun fakta ketika mereka bertemu, keduanya selalu pingsan. "Dra, kok lu malah bengong sih?" panggil Reza, mengagetkan Dendra yang tengah melamun. Iya Za, kenapa?" tanya Dendra kaget mendengar panggilan Reza. "Rizkiah kelas apa? Lu kenalkan sama dia?" tanya Reza. "Lu mau ngapain, Za?" selidik Dendra. "Kok lu tanya begitu, Dra? Apakah lu sudah tahu siapa dia?" tanya Reza. Dendra hanya mengangguk pelan. "Sejak kapan lu tahu? Dari mana lu tahu?" tanya Reza lagi. "Sejak lu pingsan terakhir kali, papa lu yang kasih tahu." Jawab Dendra jujur. "Kok lu nggak ngasih tahu gue? Jadi papa sudah tahu sejak lama ya?" tanya Reza. "Karena papa lu bilang gak boleh ngasih tahu lu, Om Bagas. Takut lu akan langsung menemui Rizkiah. Padahal kan, lu sering pingsan ketika melihat Rizkiah." Jawab Dendra apa adanya. "Itu kan sebelum tahu, Dra. Kalau sekarang gue yakin, gue akan baik-baik saja kalau ketemu Rena," kata Reza. "Lu baik-baik saja? Bagaimana dengan dia? Dia nanti shock lagi dan pingsan lagi, Za," kata Dendra, memberikan pertimbangan kepada Reza. "Gue cuma mau melihat dari jauh saja, Dra. Gue gak akan menemui dia secara langsung. Gue kangen banget, Dra, sama dia. 11 tahun sudah kami berpisah," kata Reza. Matanya berkaca-kaca. 10 Za. "Tapi, gue gak izinkan lu kesana sendirian. Gue temenin lu kesana nanti. Takutnya lu pingsan. Dan Rizkiah yang melihat lu juga ikut pingsan. Gak lucu kan, Za? Murid lain akan berpikir lu orang penyakitan, belum kalau berita tersebar. Om Bagas pasti kena imbasnya, Za," kata Dendra memberikan nasihat kepada Reza. Sementara Reza mengangguk tanda setuju. "Gimana kalau sekarang, Dra? Kita cegat dari taman samping kelasnya saja. Gue pakai masker gak apa-apa," kata Reza dengan sangat antusias. "Masker tidak akan menolong, Za. Kayaknya masalah kalian bukan dari wajah, tapi kekuatan batin anak kembar. Meski lu tutupin wajah lu, memang jiwa kalian akan tertipu," kata Dendra jujur dengan apa yang ada di dalam pikirannya. "Intinya jangan sampai terlihat aja. Kalau tampak dia akan menoleh ke arah lu, ya lu harus segera bersembunyi agar jangan sampai terlihat mata dia," imbuh Dendra lagi. Reza pun mengangguk, setuju akan hal itu. "Tapi lu harus janji sama gue, Za. Kalau tiba-tiba lu merasa ada yang aneh sama diri lu harus segera ngasih tahu gue. Isyarat setidaknya, agar gue bisa segera nolongin lu. Oke?" pinta Dendra pada Reza. Karena dia khawatir Reza tiba-tiba pingsan. Reza pun kembali mengangguk tanda setuju dengan syarat Dendra. "Oke, kita kesana sekarang ya. Tapi Dra, boleh gak gue minta lu rahasiakan masalah ini dulu? Gue gak mau anak-anak heboh dan bikin masalah," kata Reza. "Kalau dirahasiakan, apa nanti tidak malah jadi bencana, Za?"
Orang akan berpikir lu naksir sama Rizky ya? Tanya Dendra heran. Karena kalau berita sampai terbongkar sekarang Dra, bisa bahaya buat Renata. Musuh papaku banyak Dra, dia belum ada perlindungan kayak gue. Gue dari jauh selalu ada yang ngawasi, dan setidaknya gue sendiri bisalah melindungi diri. Intinya, kalau berita tersebar, akan bahaya buat dia, belum kalau sampai Rena ikut mendengarnya. Padahal dia sendiri tidak tahu menahwakan hal ini, justru bisa membahayakan kesehatannya juga kan. Jadi memang sebaiknya kita rahasiakan, sampai dia benar-benar kembali ke rumah. Apakah lo bisa memahami penjelasan gue? Terang Reza pada Dendra. Oh iya Za, paham gue sekarang. Gue lupa kalau ada saingan bisnis Om Bagas. Gue sangat berpikiran sempit. Lupa bahwa kalian berdua bukan orang sembarangan. Kata Dendra menyadari kesalahannya. Kita ambil koran di ruang guru dulu Dra, kata Reza. Koran? Buat apa koran? Tanya Dendra dengan heran. Karena tiba-tiba Reza butuh koran. Kata lu suruh ngumpet. Kalau tiba-tiba melihat dia, nah, koran kan tempat ngumpet. Yang tepat Dra, bisa di mana aja ngumpet. Gak perlu lari-lari dan mikir tempat ngumpet, kata Reza menjelaskan manfaat koran itu. Oh, oke. Paham gue sekarang. Ayolah, ajak Dendra akhirnya. Mereka berdua pun berjalan menuju ke ruang guru untuk mengambil koran. Setelah mengambil sebuah koran, mereka berdua melangkah menuju ke kelas Rizkia. Sepanjang jalan, banyak sekali yang menyapa Reza dan Dendra. Apalagi para murid baru yang ngefans banget sama kedua orang cowok paling keren di sekolah ini. Beberapa murid tampak histeris girang saat sapaan mereka dibalas dengan senyuman ramah Reza dan Dendra. Begitu sampai di depan ruangan kelas 10A, Dendra segera meminta Reza membuka korannya dan duduk di kursi yang ada di depan kelas itu. Padahal niatnya mereka tadi mau duduk di taman samping kelas itu dan menunggu Rizkia datang. Tapi akhirnya menuju ke kelasnya dulu, karena mereka belum tahu pasti apakah Rizkia sudah datang atau belum. Sementara Dendra melihat ke dalam kelas, dan ketika dipastikannya Rizkia belum datang, Dendra pun berbalik dan menghampiri Reza. Tiga bersaudara itu belum ada datang Za. Jadi kita kembali ke rencana awal saja ya. Kita tunggu mereka datang di taman saja, lebih aman, tidak mencurigakan dan leluasa melihatnya. Gue juga kan bisa nampang, biar kelihatan keren kalau bareng sama tanaman kan, biar seger dilihatnya. Kata Dendra, nampang-nampang, jangan kepedean, gue bakalan ngasihin adik gue ke lo ya, kata Reza sambil bangkit berdiri. Lah, gue kurang apa memangnya Za? Gue tuh ganteng, pinter, disiplin, anak baik-baik. Lu kan juga tahu, gue memang gak sekaya papa lu. Tapi setidaknya keluarga gue juga termasuk orang kaya lah Za. Calon pewaris tunggal. Rumah sakit nih, kata Dendra pongah. Iya sekarang, karena Om Aldi belum menikah dan punya anak. Kalau dia menikah dan punya anak, lu bakalan ada saingan jadi ahli waris. Dasar bodoh, karena anak kakek lu itu 2 orang, mama lu sama Om Aldi. Mereka berdua kebetulan saja tidak saling berebut. Lo lihat kan, banyak banget bisnis yang besar. Mereka semua gulung tikar, hanya gara-gara masalah perebutan warisan. Kalau lo cuma ngandelin rumah sakit buat dapetin adik gue, jangan mimpi dah. Gak akan pernah gue restuin, terang Reza dengan pasti. Selain rumah sakit, kan gue masih ada bisnis properti. Ya memang ngandelin warisan keluarga sih, baik rumah sakit dan properti. Tapi mau gimana lagi, gue kan anak tunggal. Kalau bukan gue, siapa yang akan melanjutkan usaha itu? Makanya gue tidak mau mencoba hal baru kan. Karena gue takut bermimpi, nanti kalau cita-cita gue berbeda dengan usaha orang tua gue, malah bingung lagi. Semua malah terbengkalai yang ada. Jadi, ya sementara ini, memang gue sudah dipersiapkan menjadi seorang dokter yang handal, sekaligus seorang pemimpin. Kan lu juga sering dengar sendiri dari mama toh, gue bakalan jadi apa nanti. Sama halnya lu yang harus meneruskan Twin Art. Kita memang tidak ada pilihan lain bukan? Terang Dendra, panjang lebar, untuk membela diri. Ya, gue paham, jawab Reza. Karena pada kenyataannya, dia pun sering mendengar hal yang sama dari keluarga dan kolega papanya.
seolah nasibnya sudah ditentukan dari awal. Bahkan terkadang dia harus sudah mempelajari semua aspek bisnis, terutama pada hari libur. Akhirnya, mereka berdua telah sampai di area taman tunggu. Dendra memilih spot yang enak buat nongkrong. Adik lu biasanya duduk bersama Wina dan Raffi di bangku itu, baik berangkat maupun pulang sekolah. Selalu saja di bangku itu. Nah, jadi kita duduk di sini saja. Kelihatan jelaskan dari sini. Tapi dari sana lu gak akan terlalu kelihatan. Apalagi lu nanti pakai koran kan? Kata Dendra pada Reza. Tak lama mereka menunggu. Terlihat Raffi baru saja turun dari mobilnya dan langsung berjalan menuju bangku taman yang dikatakan Dendra sebelumnya. Raffi duduk sambil memegang sebuah ponsel di tangannya. Tiba-tiba saja, David datang dan berhenti di depan mereka berdua. Loh, lu udah masuk Za? Kok nggak bilang-bilang? Tumben kalian duduk di sini? Tanya David dengan nada curiga, karena melihat mereka berdua memperhatikan bangku tempat biasa Rizkia duduk. Tapi dia tadi sempat menoleh dan hanya ada Raffi. Iya, gue udah sehat. Cuma dokter bilang, gue butuh banyak udara segar. Pas gue bilang sama Dendra, dia ngajak ke sini. Ya udahlah duduk di sini aja sambil nunggu bel. Gue lihat tadi, tidak ada kegiatan OSIS. Jawab Reza, yang memang sudah mempersiapkan jawaban itu dari tadi. Seandainya, Ali dan David datang dan melihatnya. Ya udah, gue narok motor dulu ya, nanti kesini lagi. Sebentar ya, kata David seraya menarik tuas gas motornya ke arah parkiran. Disusul dengan datangnya Ali, dan kejadian kembali terulang. Ali pun juga pamit untuk memarkirkan sepeda motornya. Setelah cukup lama, terlihat Wina baru saja turun dari mobilnya dan langsung menghampiri Raffi. Baru kemudian, terlihat Rizkia berjalan menuju bangku taman. Dendra segera menoleh ke arah Reza dengan seksama. Meskipun dia juga sangat ingin melihat ke arah Rizkia, namun rasa khawatir pada sahabatnya lebih besar. Za, lu tidak apa-apa kan? Tanya Dendra saat melihat mata Reza berkaca-kaca. Bahkan hidungnya terlihat merah. Reza seperti menahan tangisnya, sehingga suaranya terdengar sangat parau. Gue gak apa-apa Dra, lihatlah adikku Dra. Bukankah dia sangat cantik? Dia tumbuh dengan baik. Lihat senyum riangnya itu. Saat ini, gue sangat ingin berlari ke sana dan memeluknya Dra. Kata Reza, seraya memeluk tubuh Dendra. Sabar Za, om gue semalam mampir ke rumah. Dia minta gue mengawasi lu. Jangan sampai ketemu Rizkia. Sampai nanti, Dokter Frida berhasil membuat Rizkia mengingat masa lalunya. Dokter Frida itu sangat hebat Za. Dia pasti berhasil. Lu harus sabar sampai waktu itu tiba ya. Sebenarnya Om Aldi, takut lu juga pingsan. Karena ini yang berulang kali dia tekankan sama gue. Harus menjaga lu agar menjauh dari Rizkia. Jawab Dendra. Terlihat tenang. Ketika diperhatikannya, Reza sama sekali tidak ada tanda-tanda syok. Hanya saja, Reza terlihat sedih. Mungkin karena saking rindunya pada Rizkia. Namun, apalah daya, mereka berdua masih belum boleh bertemu sekarang. Di usia 7 tahun aku merasa duniaku mulai kabur.